Menabur dan menuai bukan sekedar metafora, melainkan landasan hidup yang mendalam. Firman Tuhan memberikan petunjuk yang jelas tentang arti dan nilai dalam menabur kebaikan dan memetik buah iman yang baik. Menabur dan menuai buah iman tidak hanya menjadi panggilan, tetapi juga suatu keharusan bagi orang percaya. Firman Tuhan memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana membangun hidup yang berbuah berkat dan kebaikan. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita bersama-sama menjelajahi 8 ciri hidup yang menghasilkan buah iman yang baik dengan harapan dan kehadiran damai-Nya dalam setiap langkah kita. Ciri-ciri hidup yang menghasilkan buah iman yang baik. Yang pertama, kesetiaan dalam ibadah. Hidup rohani dimulai dengan kesetiaan dalam ibadah. Menabur dengan ketaatan dalam doa, pengajaran firman Tuhan, dan persembahan hati. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Orang-orang yang bahagia, yaitu orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Allah dan mencari Dia dengan segenap hati. Peringatan-peringatan Allah adalah firman-Nya yang berisi perintah-perintah, janji-janji, dan hikmat-hikmat darinya. Orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang menaati firman Allah dan menjadikannya sebagai pedoman hidup mereka. Menabur dan menuai dalam hal bahwa menaati firman Allah adalah seperti menabur benih. Benih yang ditabur akan tumbuh dan menghasilkan buah. Demikian pula menaati firman Allah akan menghasilkan buah dalam hidup kita, yaitu buah-buah iman yang baik. Yang kedua, kasih dan pengampunan. Ciri-ciri utama Kristiani adalah cinta kasih dan pengampunan. Hidup yang menabur kebaikan mencerminkan cinta terhadap sesama dan kemampuan untuk memberikan pengampunan. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ketika kita mengampuni orang lain, kita sedang menabur benih pengampunan. Benih ini akan tumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Yang ketiga, kemurahan hati. Menabur kebaikan melibatkan kemurahan hati, baik dalam memberi maupun menerima. Pelayanan dan kasih kepada sesama adalah wujud nyata dari kemurahan hati. Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Kemurahan hati adalah sifat yang dianjurkan oleh Allah. Allah sendiri adalah pribadi yang murah hati. Dia telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, termasuk keselamatan. Oleh karena itu, kita harus meneladani kemurahan hati Allah dengan menjadi murah hati kepada orang lain. Yang keempat, keteladanan Kristus. Hidup yang menghasilkan buah iman mencerminkan karakter Kristus. Teladan dalam keadaan hati, pelayanan tanpa pamrih, dan kasih tanpa batas menjadi sumber inspirasi. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Buah yang dipanen dari benih kematian Kristus adalah iman dan kehidupan baru. Iman kepada Kristus sebagai juru selamat memampukan kita untuk berpaling dari dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Allah.
Kehidupan baru ini ditandai dengan kasih, damai sejahtera, sukacita, dan karakter Kristus lainnya. Yang kelima, keterlibatan dalam komunitas gereja. Komunitas gereja adalah tempat kita menabur bersama. Keterlibatan aktif memperkukuh iman dan memungkinkan kita bersama-sama membuahkan buah iman yang berlimpah. Roma 12 ayat 15-16. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seseorang terhadap yang lain. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Yang keenam, kedisiplinan rohani. Hidup yang menabur dan menuai membutuhkan kedisiplinan rohani, kesetiaan dalam membaca Alkitab, berdoa, dan menjalani hidup yang terkondisikan rohania. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ketiga sikap hidup yang disebutkan di dalamnya, yaitu bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa, adalah kunci untuk menghadirkan buah iman yang baik dalam hidup kita. Yang ketujuh, ketekunan dalam ujian. Hidup rohani penuh ujian, namun ketekunan dalam iman selama masa-masa sulit adalah ciri yang kuat. Menabur dengan keyakinan bahwa setiap ujian membawa hasil iman yang lebih subur. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam cobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Benih-benih yang kita tabur dalam menghadapi pencobaan adalah pilihan dan tanggapan kita terhadapnya. Jika kita memilih untuk bertahan dalam pencobaan dengan iman, kita sedang menabur benih-benih kesetiaan, kebenaran, dan kepercayaan kepada Tuhan. Benih-benih ini akan tumbuh seiring waktu dan menghasilkan buah dari kehidupan yang memuaskan dan mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Jadi, ketika kita menghadapi pencobaan, mari kita melihat sebagai peluang untuk tumbuh secara rohani dengan mengandalkan Tuhan dan memilih untuk bertahan dalam iman. Kita dapat menuai buah dari kehidupan yang memuaskan dan mahkota kehidupan yang kekal. 8. Kemuridan dan pelayanan. Menabur kebaikan mencakup pemuridan dan pelayanan. Berbagi iman, memberdayakan sesama, dan menjadi saksi hidup adalah bagian integral dari hidup berbuah. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2 adalah nasihat Paulus kepada Timotius, seorang muridnya, untuk menyebarkan ajaran-ajaran kebenaran yang ia dengar dari Paulus kepada orang lain. Paulus menekankan pentingnya orang-orang percaya untuk menjadi pembawa berita Injil dan untuk menanamkan benih-benih kebenaran dalam kehidupan orang lain. Dalam setiap langkah kecil ke arah kematangan rohani, marilah kita memahami bahwa menabur dan menuai adalah perjalanan seumur hidup. Dengan kedalaman iman dan kasih Allah, kita dapat melihat buah iman yang berlimpah di setiap tahap hidup kita. Sebab apa yang ditaburkan seseorang, itu juga yang akan dipetiknya. Mari kita terus menabur dan percayalah bahwa setiap tindakan kebaikan akan menghasilkan buah iman yang indah di ladangnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati, amin.